Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya ingin menanggapi masalah dukungan Bahar bin Smith terhadap salah satu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, yakni Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Sejak awal saya sudah prediksi dan saya pernah mengatakan bahwa Anies Baswedan ini banyak didukung oleh kelompok-kelompok yang selama ini ingin merubah ideologi negara kita yang asalnya Pancasila UUD 1945 ingin diganti dengan sistem pemerintahan khilafah, yakni HTI, dengan partai politiknya PKS. Kita tahu bahwa HTI itu memang salah satu doktrinnya ingin mengganti ideologi negara kita tercinta Indonesia dengan ideologi khilafah, yang mana seandainya kalau negara Indonesia ini diganti dengan sistem pemerintahan khilafah, maka sekali lagi tidak cocok dan nanti akan banyak terjadi pertumpahan darah sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah. Di samping HTI, Anies Baswedan juga didukung oleh kelompok Wahabi Salafi, dan itu sangat kentara sekali. Ya, kita tahu bahwa Wahabi Salafi itu adalah salah satu paham yang mudah membuat seseorang menjadi teroris jika terbuai dengan doktrin-doktrin mereka. Karena Wahabi Salafi ini sering sekali memahami ajaran agama, baik yang diambil dari Al-Quran maupun diambil dari hadis, ini secara tekstual saja, bukan secara kontekstual. Karena memang dasarnya Wahabi Salafi itu adalah paham yang tidak mau taklid, tidak mau bermadhab, baik bermadhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Mereka tidak mau bermadhab dari salah satu 4 madhab yang diakui oleh para ulama. Tidak mau. Lah mereka pokoknya ada pendapat yang sesuai dengan keinginan mereka diambil, dicomot. Ya, di sisi lain ada pendapat ulama dari Maliki, kalau sesuai dengan keinginan mereka dicomot, dipublikasikan. Di sisi lain ditolak. Ya. Kemudian ketika ada pendapat Imam Syafi'i yang sejalan dengan mereka dicomot, kalau tidak sejalan tidak dicomot. Ya. Kalau ada pendapatnya Imam Hambali, Imam Hanafi yang cocok diambil, kalau tidak cocok sorry lah ya. Itu Wahabi Salafi. Makanya ya, paham Wahabi Salafi ini mudah untuk membid'ahkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka, ya, khususnya terhadap amaliyah Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa amaliyah Nahdlatul Ulama sekali lagi banyak dibid'ahkan oleh mereka, ya, banyak dikafir-kafirkan oleh mereka, banyak disesat-sesatkan oleh mereka. Karena mereka berlandaskan sebuah hadis, apabila sesuatu itu sesuatu yang baru, ya, dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka sesuatu itu tertolak, tidak bisa dibuat untuk dalil, kan begitu.
Padahal mereka Wahabi Salafi itu bodoh sekali masalah agama. Begitu loh ya. Coba realita yang ada. Ketika suatu negara, ketika suatu desa, suatu kota, suatu kabupaten lah, suatu masyarakat, kalau ada Wahabi Salafinya, maka selama ada Wahabi Salafi di situ, maka kedamaian, kerukunan tidak akan terjaga dengan baik. Kenapa? Karena Wahabi Salafi itu intoleran. Wayang kulit dianggap sesat. Ya. Tumpengan 17 Agustusan dikatakan sesat. Hormat kepada bendera dikatakan sesat. Itu sama saja menyembah selain Allah. Itulah Wahabi Salafi. Ya. Karena memang kebutuhan mereka gitu. Dan Anies Baswedan ini banyak didukung oleh mereka Wahabi Salafi. Kemudian di samping Anies Baswedan ini didukung oleh Wahabi Salafi HTI, Anies Baswedan itu juga didukung oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi omongannya, dakwanya ini radikal, mengandung radikal, suka mendolim-dolimkan pemerintah, suka melaknat-laknat pemerintah, kan begitu. Pak Rizik Syihab, yaitu dukung Anies ini. Dan terbaru Bahar bin Smith dukung Anies Baswedan. Saya tidak kaget karena memang itu satu gerombolan. Ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kalau ada kelompok radikal, kelompok intoleran yang mendukung Anies, ya, menjadi presiden, otomatis itu ada sebuah kesepakatan, ada sebuah perjanjian. Ya, di atas kertas putih bertintakan hitam, pasti ada perjanjian. Makanya ada berita yang menyebar di media sosial bahwa jika Anies ini menjadi presiden, maka Anies akan mengembalikan HTI dan FPI. Padahal HTI dan FPI itu jelas-jelas sudah dilarang di bumi tercinta kita Indonesia. Waspada, ya, waspada. Ya. Dan jika kita ikut mendukung Anies Baswedan, berarti kita sama saja mendukung kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok yang selama ini ingin mengganti ideologi negara Indonesia dengan ideologi khilafah. Dan ketika kita ikut dukung Anies Baswedan, berarti kita ikut mendukung juga kelompok yang radikal. Bahar bin Smith itu radikal. Makanya para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dalam pemilihan presiden 2024 ini kita harus hati-hati. Jangan termakan bujukan janji-janji manis. Jangan mudah dirayu dengan uang-uang amplop. Jangan. Pilihlah dengan hati nurani, pilihlah dengan akal sehat. Yang jelas Indonesia ini adalah negara majemuk, negara yang banyak beda ras, beda bahasa, beda agama, ya, dan mayoritas Islam, sehingga yang pas untuk memimpin negara Indonesia itu adalah pemimpin yang nasionalis bergandengan dengan yang agamis. Itu nasionalis dan agamis. Agamis saja nggak bisa, tapi yang ideal adalah agamis dan nasionalis. Karena negara kita itu majemuk, itu saja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.